Jangan sampai kita dengan adanya diingatkan tersebut itu kita bosan. Jikalau diingatkan itu dia berubah, diingatkan itu dia sendiri tidak senang, tidak suka, maka bahkan Allah jikalau ada di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ada yang tidak pantas dilihat oleh Allah, maka turunlah itu namanya ayat. Ya Habibi ya Muhammad. Alhamdulillah kita masih di dalam bulan yang paling baik, termasuk di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita meninggalkan bulan Rajab, baru beberapa hari detik-detik awal kita menyambut bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab sudah berlalu bulannya Allah. Dalam awal-awal bulan Rajab, jauh-jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengangkat tangannya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala syiyam wal qiyam. Dan ada ulama pun yang menambahkan wa tilawatil Quran. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan bulan Rajab di dalam keindahan dan kemuliaan yang ada di dalam bulan Rajab, dan enggak adanya malam daripada 27 bulan Rajab. Allah pun Subhanahu wa taala menegaskan hingga kita pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang agung ini, yaitu bulan Sya'ban, yang mana seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban syahri, Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit dalam pertemuan kita di dalam malam hari ini, yang ada di dalam pertemuan ini juga antum yang menyaksikan live streaming kami, kita harus sedikit tahu, minimal jikalau ada antum yang tahu, kita diingatkan lagi untuk kita lebih mengetahui lagi, untuk kita lebih memperhatikan lagi, karena identik manusia itu untuk selalu harus diingatkan. Jikalau ada manusia yang tidak butuh diingatkan, maka siap-siaplah Anda mungkin bisa kita katakan bukan termasuk manusia, karena manusia identik selalu lebih condong untuk selalu diingatkan, untuk selalu yang namanya dinasehati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat Al-Qur'an, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah mereka. Siapa mereka itu? Ingatkanlah wahai Muhammad mereka itu. Siapa mereka? Kita umat-umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Entah mereka yang hidup dalam zamannya Rasulullah, atau di dalam zamannya sahabat Rasulullah, zaman para tabi'in, dan juga kita khususnya di akhir-akhir zaman kita ini yang sangat butuh dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya peringatan, diingatkan. Jangan sampai kita dengan adanya diingatkan tersebut itu kita bosan, atau kita bahkan tidak senang. Allah pun menegaskan kepada Nabi Muhammad, fadzakir, ingatkanlah mereka. Siapa mereka itu? Manusia. Kita manusia. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya di dalam mengingatkan itu tadi, di dalam menasihati itu tadi, tanfa'ul mu'minin, memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Dalam konteks ayat ini berarti jikalau ada seorang mukmin yang jikalau diingatkan itu dia berubah, diingatkan itu dia sendiri tidak senang, tidak suka, maka keimanan kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, maka sangatlah naqis, sangatlah kurang. Karena Allah sudah menegaskan kepada baginda Nabi Muhammad, ingatkan mereka. Bahkan Allah pun mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah ada manusia semulia baginda Rasulullah? Apakah ada manusia seagung derajat tingginya seperti Rasulullah? Tidak ada.
Allah menegur kadang-kadang apa yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW yang menurut Allah Subhanahu wa taala enggak pantas. Langsung Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah jikalau ada di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ada yang tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh mereka yang tidak pantas dilihat oleh Allah, maka turunlah itu namanya ayat. Makanya ada asbabun nuzul, ada daripada sebab-sebabnya ayat-ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan saja di dalam surat Abasa wa Tawalla, yang mungkin kita sudah banyak tahu tentang kisah yang sangat unik, kisah yang sangat penuh hikmah. Itu ayat menegur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah pengen menyempurnakan baginda Nabi Muhammad SAW. Bukannya dengan mengingatkan ini Nabi Muhammad SAW tidak sempurna, tidak, hasya wa kallah, tidak mungkin dalam haknya Nabi Muhammad SAW itu kurang. Bahkan Allah pengen menjadikan Nabi Muhammad SAW insanul kamil, insanul kamal, menjadikan Allah, menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang sangat-sangat sempurna, sangat-sangat wajib untuk kita ikuti dari perilakunya, dari perkataannya, dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh pemuka-pemuka orang-orang Quraisy yang mana mempunyai pengaruh yang luar biasa, mempunyai masa yang luar biasa. Diajak bertukar pikiran oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak diskusi, musyawarah. Untuk apa? Untuk mereka bisa mengikuti ajarannya Allah. Untuk mereka bisa mengikuti ajaran syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan lembutnya baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kepada mereka masukan-masukan, nasihat-nasihat kepada mereka. Tujuannya Rasulullah, jikalau mereka dari beberapa orang ini yang menghadap kepada Rasulullah, jikalau sudah masuk Islam, maka anggota masyarakatnya dan pengikut-pengikutnya maka akan ikut Islam, menganut ajaran Allah, menganut ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika asyik berdiskusi, asyik berdialog, bermusyawarah, maka datanglah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sahabatnya Rasulullah SAW itu selalu bertanya apa yang mereka tidak mengerti tentang masalah agama, yang mereka tidak mengerti, masalah syariat yang tidak mereka mengerti, yang kurang mengerti, kurang sempurna, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Maktum, sahabat yang tidak bisa melihat. Di waktu itu ada permasalahan yang beliau sulit pecahkan, yang harus datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu, singkat cerita, Rasulullah lagi berkumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy, lagi asyik berdiskusi. Rasulullah berharap pemuka Quraisy ini bisa masuk Islam dan yang lainnya pun bisa menganut Islam. Datang Abdullah bin Maktum memotong pembicaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat basyariyah, sifat manusianya Rasulullah SAW itu maklum ada, karena Rasulullah SAW juga manusia, tapi bukan sembarang manusia. Basyaron lakal basyar, manusia tetapi juga bukan sembarang manusia sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW tidak berkata atau tidak mencemooh kepada Abdullah bin Maktum, tidak. Tetapi Rasulullah SAW hanya palingkan mukanya dan hanya merangutkan wajahnya Rasulullah SAW. Sehingga langsung datang teguran dari Allah. Maka turunlah ayat Abasa wa Tawalla anja'ahul a'ma. Di sini mempunyai makna yang begitu besar ketika Allah menegur baginda Nabi Muhammad SAW. Abasa, ya Muhammad, abasa. Abasa itu engkau
rubah mukamu. Kadang-kadang orang kalau tidak ada yang tidak kita senangi kan kita berubah. Muka kita berubah, memerah. Alis kita pun ya menjadi satu. Ya kan, kita rangutkan wajah kita. Itu manusiawi biasa. Abasa ya Muhammad, engkau rangutkan, kau rubah wajahmu. Watawalla, dan kau palingkan wajahmu. Rasulullah SAW di sini mengajarkan dengan sikap, bukan dengan kata-kata. Kalaupun kata-kata akan mempermalukan Abdullah bin Maktum. Makanya terkadang orang sebagian orang itu memberikan pelajaran orang-orang soleh itu, bahkan Nabi Muhammad SAW pun dengan apa? Dengan sikap. Selain terkadang memang harus dengan nasihat, dengan kata-kata, itu pun dengan kata-kata yang apa? Dengan kata-kata yang baik, tutur kata yang sopan, yang santun. Fakula qaulan layyinah. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan saudaranya, fakula qaulan layyinah kepada Fir'aun, katakanlah dengan perkataan yang lembut. Tapi terkadang perkataan mungkin belum bisa merubah tabiat manusia atau teman yang kita mau berikan nasihat. Terkadang memang harus dengan sikap. Rasulullah SAW mungkin di saat itu tidak mau mempermalukan sahabatnya. Bagaimanapun sahabatnya, orang yang beriman. Lain sisi beliau orangnya tidak melihat alias buta. Kasihan kalau dipermalukan. Rasulullah SAW tidak pernah menghancurkan perasaannya orang di waktu itu. Ya, tidak pernah Rasulullah SAW itu menghancurkan perasaan, karena menghancurkan perasaan orang lebih dahsyat dikatakan dalam riwayat daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sikap kita, dengan perkataan kita, kalaupun memang harus seperti itu, haruslah dengan kata-kata yang lembut yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, Nabi Rasulullah SAW diam, beliau palingkan. Padahal ini Abdullah bin Maktum tidak bisa melihat keadaannya Rasulullah, tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah berpaling apa tidak. Tetapi teguran dari atas, dengan yang dari maha atas, dari yang maha tinggi, dari yang maha agung, datang teguran tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Engkau palingkan, engkau rubah wajahmu dan engkau palingkan wajahmu. An ja'ahul a'ma. Orang buta datang kepadamu bertanya, wahai Muhammad, kenapa? La'allahu yudzikru aw yakhsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini orang bisa lebih engkau muliakan, engkau beri nasihat daripada orang di depanmu itu. La'allahu, ya, la'allah itu artinya adalah mudah-mudahan, berharap lebih pantas engkau berikan nasihat daripada orang yang di depanmu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya sosok baginda Nabi Muhammad SAW pun memberikan demikian, hingga teguran dari Allah Subhanahu wa taala datang.